Bacaan qasidah burdah telah bersama-sama kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sehingga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali kita telah dicatat oleh Allah sebagai manusia yang akan bahagia selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini tepatnya adalah malam terakhir pada tahun 2023 Masehi, yang artinya besok malam kita akan memasuki malam tahun baru. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dan setelah panjang umur kita bisa menutup usia dengan husnul khatimah, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita mengakhiri tahun, ada satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita ingat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal hisab faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita menutup tahun 2023, artinya umur kita sudah berkurang satu. Dalam arti lain berarti kita semakin dekat dengan makanya besok malam kita nggak usah ingat lainnya, nggak usah ingat macam-macam. Besok malam kita cuma ingat, ya Allah tambah dekat Kira-kira kalau kita ingat bahwa kita tambah dekat mati, masihkah kita punya keinginan untuk maksiat? Maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Misalkan ada orang kena penyakit parah, kemudian orang tadi periksa ke dokter spesialis. Sang dokter mengatakan kepada pasien tersebut, udah pulang aja, nggak perlu diobatin, penyakitnya udah parah, paling seminggu lagi juga mati. Kira-kira pasien yang divonis sama dokter seminggu lagi akan meninggal, sampai rumah yang biasanya buka televisi tetap buka televisi, apa ganti Quran yang dibuka? Sampai rumah yang biasa buka handphone, yang biasa pegang handphone tetap pegang handphone, apa ganti tasbih? Yang biasa nongkrong tetap nongkrong apa enggak? Yang biasa dengar azan dia menjawab nanti sebentar lagi, apa sebelum azan udah di masjid? Sampai mungkin ada yang tanya, kok tumben sekarang semangat ibadahnya? Orang tadi akan mengatakan, iya kata dokter seminggu lagi dengan ingat mati kita akan berubah menjadi semangat ibadah. Dengan ingat mati kita akan berubah menjadi takut maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok malam yang kita ingat adalah kita tambah dekat. Tambah dekat apa? Mudah-mudahan panjang umur semua, sampai 1000 tahun. Mau 1000 tahun. Besok malam kita mesti ingat ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang punya nafas, setiap yang hidup pasti akan mencicipi kematian. Kenapa diistilahkan mencicipi? Karena yang namanya mati prosesnya sebentar dan cuma satu kali. Kayak orang makan, satu suap itu namanya nyicipin, tapi kalau satu piring namanya kenyang. Mati cuma satu dan sebentar. Ada yang sore masih hidup, maghrib Ada yang maghrib masih hidup, isyaknya meninggal.
Ada yang malam masih senyum-senyum, paginya sudah inna. Tahun baru berarti kita tambah dekat. Kok gak ada yang berani jawab? Tahun baru berarti kita tambah dekat. Jangankan kita, Bapak Ibu, para nabi pun sangat mengkhawatirkan kematian. Bukan takut matinya, mati nggak perlu ditakuti. Kita takut nggak takut pasti. Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita pikirkan adalah keadaan kita di saat bisa nggak kita meninggal dalam keadaan husnul? Bisa nggak kita meninggal dalam keadaan baik? Bisa nggak kita menutup usia dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul? Itu yang mesti kita pikirkan, itu yang mesti kita khawatirkan. Kalau matinya pasti takut nggak takut pasti kita ketemu mati. Bahkan maaf, sepandai-pandainya kita menjaga diri, sepandai-pandainya kita menjaga kesehatan, waktunya mati tetap mati. Tapi keadaan mati ini yang mesti kita pikirkan. Para nabi, para rasul pun mereka mengkhawatirkan keadaan mereka ketika padahal mereka, para nabi, para rasul sudah dijamin selamat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita sudah dijamin selamat apa belum? Kita sudah dapat jaminan selamat dunia akhirat apa belum? Belum. Mudah-mudahan kita selamat dunia. Sampai pernah Bapak Ibu, Nabi Yakub alaihi salam kedatangan malaikat Israel. Ketika malaikat Israel datang, Nabi Yakub tanya sama malaikat Israel, ya Israel, ji'tani za'iran atau biton. Wahai Israel, kamu ini sekarang datang mau nyabut nyawa apa mau silaturahmi? Ini Nabi, kalau kita nggak mungkin bisa tanya seperti itu. Israel datang mau ngapain? Kita nggak pakai ditanya, langsung dicabut nyawanya oleh Israel datang ditanya sama Nabi Yakub, wahai Israel, engkau sekarang datang mau nyabut nyawa apa cuman mau berkunjung? Malaikat Israel mengatakan jitu gazairah. Nabi Yakub, tenang aja, saya sekarang datang cuma mau berkunjung, gak nyabut nyawa. Itu malaikat itu Nabi Yakub langsung senang. Alhamdulillah, ternyata belum mau mati. Kemudian Nabi Yakub mengatakan kepada malaikat Israel, Israel tolong, nanti kalau kamu mau datang lagi ke sini untuk nyabut nyawa, sebelum engkau datang wahai Israel, kirim utusan dulu. Kirim Nabi Yakub minta dikirim utusan sebelum Israel datang. Apa jawabannya Israel? Tenang Nabi Yakub, sebelum aku datang untuk mencabut nyawamu, aku akan kirim 3 utusan. Bukan hanya 1 tapi 3. Oh, Nabi Yakub senang. Oh, berarti saya bisa siap-siap nanti kalau mau mati. Utusannya 3, nggak nanggung-nanggung. Subhanallah. Beberapa waktu kemudian, setelah sekian lama, malaikat Israel datang lagi. Malaikat Israel datang, Nabi Yakub tenang. Dikira Nabi Yakub, malaikat Israel datang mau berkunjung lagi. Nabi Yakub tanya Israel, ini mau berkunjung lagi ya? Enggak, sekarang mau nyabut nyawa. Kalau sekarang mau nyabut, Nabi Yakub protes. Nabi Yakub mengatakan sama malaikat Israel, wahai Israel, engkau dulu pernah berjanji mau ngirim 3 utusan. Utusanmu belum ada yang datang, tapi kok sekarang engkau datang mau nyabut nyawa? Malaikat Israel jawab, malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Yakub, utusanku 3-3-nya sudah datang. Kata Nabi Yakub, belum ada satupun utusanmu yang datang. Sudah 3-3-nya. Belum, udah. Kalau engkau nggak percaya wahai Nabi Yakub, akan aku buktikan bahwa utusanku sudah datang. Mana utusanmu? Malaikat Israel menjawab, Nabi Yakub, utusanku yang pertama adalah bayadu sya'rika ba'da sawadi. Wahai Nabi Yakub,
Utusanku yang pertama adalah rambutmu yang mulai putih setelah sebelumnya hitam. Jadi maaf Bapak Ibu, rambut putih itu adalah utusan. Rambut putih utusan siapa? Udah ada yang putih rambutnya? Saya banyak. Jadi semakin banyak rambut putih itu utusannya makanya jangan dicabut. Karena kalau cabut berarti ngusir utusannya malaikat. Biarin, biar kita ingat, ya Allah udah tua ya. Dicat hitam hukumnya makruh, hukumnya haram. Dicat hitam hukumnya, selain hitam boleh. Selain hitam boleh, tapi dengan bahan yang sekiranya bisa ditembus air, dengan pewarna yang sekiranya bisa ditembus. Apa bentuknya saya nggak tahu, saya bukan ahli cat. Jadi dikasih warna hitam hukumnya haram. Selain hitam kalau misalkan kita punya rambut sudah banyak yang putih, pengen menghibur diri, kasih warna merah, kasih warna coklat, kuning, biru, nggak apa-apa. Yang penting jangan hitam. Ulama dari mazhab Syafi'i sepakat bahwa memberi warna hitam, ngecat warna hitam haram. Jadi rambut putih adalah utusannya siapa? Yang kedua, Israel mengatakan wa du'fu badanika ba'da quwwati. Yang kedua, wahai Nabi Yakub, utusanku adalah badanmu yang mulai lemah padahal asalnya kuat. Maaf Bapak Ibu, kita semakin tua tambah kuat apa tambah lemah? Tambah lemah. Jadi lemahnya badan kita itu utusannya pegelinu itu utusan. Diusir gak bisa, pasti datang lagi. Kita minum obat pegelinu, kita minum obat lemah, kita minum obat biar kuat, obatnya habis ya penyakitnya pasti datang, karena itu utusan. Berarti nggak usah diobatin, silahkan diobatin, tapi kita mesti ingat berarti utusan Israel sudah mulai. Kalau rambutnya udah putih, badannya udah lemah, berarti dua utusan. Yang ketiga, malaikat Israel mengatakan wa mailu ba'da nikah ba'da istiqomati. Yang ketiga, wahai Nabi Yakub, utusanku adalah badanmu, bentuk tubuhmu yang mulai miring padahal asalnya lurus. Kita semakin tua kan semakin miring, ya kan? Ada yang miring kanan, ada yang miring kiri, ada yang condong ke depan, ada yang kalau jalan kanan kiri. Itu adalah utusan. Jadi kalau tiga-tiganya sudah ada di badan kita, tinggal siapanya yang datang. Tinggal siap-siap. Bagaimana cara siap-siapnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan meninggal dalam ketergantung kebiasaan hidupnya. Seseorang akan meninggal tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau ada orang biasa zikir, meninggalnya dalam keadaan. Yang biasa sholawat, meninggalnya dalam keadaan biasa ngaji, meninggalnya lagi sering sholat jamaah, meninggalnya lagi sholat jamaah. Kalau misalkan ada orang yang hobinya ghibah, rasani, meninggalnya hobinya bohong, meninggalnya na'udzubillahi min. Oleh karena itu mulai sekarang persiapkan diri kita ingin seperti apa nanti ketika meninggal. Bagaimana caranya? Perbanyak ingat mulai males sholawatan, ya Allah nanti lagi ngobrol mati gimana?
Nafsu nonton TV-nya mulai datang. Ya Allah, kalau kelamaan nonton TV, tengah-tengah nonton TV mati gimana? Mau males sholat, ingat belum sholat mati gimana? Perbanyak ingat karena dengan ingat mati kita akan semangat ibadah. Dengan ingat mati kita takut maksiat. Allah sudah menjelaskan bahwa yang hidup pasti akan mencicipi tahun baru itu yang diingat ya. Ya Allah, 2024 berarti tambah dekat. Tambah dekat. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian semua wahai manusia akan diberikan balasan tergantung perbuatan kalian nanti di hari kiamat. Sekarang manusia bisa memanipulasi data. Sekarang manusia bisa berpura-pura baik. Sekarang manusia bisa ngaku jujur. Sekarang semua orang bisa ngaku dia yang paling berjasa. Tapi nanti di hari kiamat, masing-masing di antara kita akan menjadi jujur. Akan jadi dan kita semuanya akan nyesel. Kita semuanya akan, maaf, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya orang beribadah, nanti di hari kiamat tetap nyesel. Kenapa kok nyesel? Karena merasa ibadahnya masih kurang merasa amal ibadahnya, merasa pahalanya terlalu sedikit. Jangankan kita, Bapak Ibu, Nabi Nuh alaihissalam, diriwayatkan Nabi Nuh itu hidup di dunia dengan usia 1400 tahun. 1400, kira-kira lama apa enggak? Lama banget. Ada yang mengatakan 950 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun. Intinya Nabi Nuh itu panjang usianya. Nah, ketika Nabi Nuh akan dicabut nyawanya, malaikat Israel tanya sama Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umran kaifa wajadtal hayata fid dunya. Wahai Nabi yang paling panjang usianya, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia? 1400 tahun, bagaimana rasanya Nabi Nuh? Apa jawabannya Nabi Nuh? Apa Nabi Nuh mengatakan, dia malaikat bosen, saya nunggu kok gak datang-datang, saya udah pengen mati? Enggak. Nabi Nuh mengatakan, wahai malaikat Israel, saya hidup 1400 tahun, rasanya seperti orang masuk rumah dari pintu depan keluar dari pintu belakang. Kalau kita punya rumah, masuk dari pintu depan langsung keluar dari pintu belakang, kira-kira cepat apa lama? Cepat kan? Sepanjang-panjangnya rumah, anggap rumah kita panjangnya 200 meter. Masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, kira-kira butuh waktu berapa menit? Paling 5 menit, 10 menit. Itu kalau rumahnya 200. Kalau rumah kita cuma 10 meter panjangnya, 5 detik. Kenapa Nabi Nuh mengatakan seperti itu? Nabi Nuh merasa hidupnya di dunia masih kurang lama. Kenapa Nabi Nuh merasa hidupnya di dunia masih kurang lama? Apa belum puas jadi nabi? Apa belum puas menikmati dunia? Enggak. Nabi Nuh merasa hidupnya di dunia masih kurang lama karena beliau khawatir bekalnya untuk hidup di akhirat masih kurang banyak. Beliau khawatir pahalanya masih terlalu sedikit. Beliau khawatir karena merasa kesalahannya kepada Allah banyak. Padahal beliau seorang nabi, seorang roh, hidupnya 1400, merasa amalnya masih kurang apalagi kita yang 60-70 tahun, kira-kira masuk dari pintu depan sampai mana? Singkat hidup kita. Oleh karena itu, hidup yang singkat ini jangan disia-siakan. Teman-teman, Bapak Ibu, hidup cuman sekali. Nanti di akhirat kita akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah menghisab kita dengan kasih sayangnya, amin, bukan dengan keadilannya. Karena kalau Allah menghisab kita dengan keadilannya, gak mungkin kita bisa masuk surga, gak mungkin kita bisa masuk. Kenapa kok gak mungkin? Ini perhitungannya. Saya kasih rumus ngitung umur. Rumus ngitung, kalau ngitung untung ruginya bisnis, Haji Awan ahlinya. Ini rumus ngitung umur. Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan contoh. Seandainya kita dikasih umur 60 tahun. Seandainya kita dikasih umur 60, setiap harinya kita tidur 8 jam. Setiap harinya kita tidur 8. Selama 60 tahun berarti kita tidurnya 20 tahun. Kalau kita dikasih umur 60, setiap hari kita tidur 8, berarti seumur hidup kita tidurnya 20. Sisa umurnya berapa? Sisa umurnya berapa? 4. Kira-kira sehari semalam kita ngobrolnya berapa jam? 16 jam ngobrol. Anggap 8 jam. Yang 8 jam di korting pixel, korting besar-besaran. 8 jam kita ngobrol. 60 tahun berarti ngobrolnya berapa jam? 20 tahun. 20. Tadi tidurnya berapa tahun? Ngobrolnya berarti yang kebuang dari umur kita berapa? Sisanya berapa? 20. Nonton TV sama main handphone berapa jam? 4 jam cukup? Anggap cukup. 60 tahun berarti kita nonton TV dan main handphonenya 10, tidurnya 20 tahun, ngobrolnya TV sama handphonenya, sisa umurnya berapa? Ibadah kita, sholat 5 waktunya, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, baca Qur'annya, baca zikirnya, hadir majelis taklimnya, sehari semalam kira-kira berapa jam? Ada 5 jam? 4 jam? 2 jam ada? Kalau sehari semalam kita ibadah 2 jam, umur kita 60 tahun, berarti ibadah kita cuma 5 tahun. Ibadahnya cuma berapa tahun? Tidurnya, ngobrolnya, handphone sama TV-nya, ibadahnya cuma dengan ibadah 5 tahun, kira-kira pantas kita masih mengharap surganya Allah. Pantas, cerita pantas. Kalau pengen sih jelas kita pengen surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semua, amin. Tapi dengan ibadah 5 tahun, kira-kira pantas nggak kita mengharap surganya Allah? Kok nggak ada yang jawab? Kalau dilihat dari pantas atau nggak pantas, kira-kira dengan ibadah 5 tahun, pantas nggak kita mengharap surga Allah? Kurang pantas ya. Malu ya. Maaf Bapak Ibu, kalau sekarang ada suami istri pengen pisah dari mertua, dari orang tua, cuman punya duit 5 juta, kira-kira bisa punya rumah? Bisa. Badan rumah di dunia kan sementara. Kalau kontrak bisa nggak? Pertanyaannya, kira-kira di akhirat ada kontrakan surga? Kalau sekarang ada orang punya duit 5 juta,
hutangnya 500 juta. Kira-kira uang yang 5 juta buat bayar utang cukup apa enggak? Gak cukup kan? Kalau nggak punya duit, utangnya banyak, dia tinggalnya di mana? Di mana? Kolong jam. Kita dikasih umur sama Allah misalkan 60 tahun, kita buang untuk tidur, kita buang untuk ngobrol, kita buang untuk nonton TV, kemudian kita kembalikan ibadah cuma 5 tahun, berarti utangnya sama Allah 50. Di akhirat jembatan cuma ada satu, jembatan Sirotol. Di bawahnya ada apa? Neraka. Naudzubillahi min. Makanya eman-eman umur ki. Cuman di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan, kitanya sudah meninggal, transfer pahalanya ngalir. Jadi walaupun umurnya pendek, dapat transferan pahala. Apa itu? Banyak sekali. Di antaranya dalam sebuah hadis yang insya Allah anak-anak kecil sudah hafal, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam, seorang manusia meninggal, semua amal ibadahnya terputus kecuali dari 3 hal. 3 hal ini orang yang meninggal, amal ibadahnya ngalir terus pahalanya. Apa 3 hal tersebut? Pertama, waladun solehun yad'ulah. Orang tua yang punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Orang tuanya meninggal, anaknya doain, orang tuanya di akhirat selamat. Senang apa enggak? Mudah-mudahan kita punya anak soleh-solehah. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, anak kita sudi mendoakan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu tolong kenalkan anak kita dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Masukkan anak kita ke madrasah, masukkan anak kita ke pesantren. Islam gak larang anak kita menempuh jenjang pendidikan S1, S2, S3, silahkan. Kalau ada S7, monggo. Anak kita mau kerja di Jepang, di Amerika, mau jadi pejabat, silahkan. Yang penting kerjaannya tapi anak kita sudah kenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi Muhammad satu-satunya ajaran yang akan mencetak manusia menjadi manusia soleh dan Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bagaimana? Diamalkan untuk diri sendiri dan disebarkan ke orang lain. Kita ngaji seperti ini, pulang cerita sama saudara, sama tetangga, besok malam ingat mati ya. Yang mau pesta nggak jadi pesta, jadi ingat mati. Itu namanya ilmu Jadi pulang ini ceritanya apa? Besok malam ingat, nggak usah takutnya lagi pesta. Naudzubillahimin. Besok malam cari majelis sholawat, cari pengajian. Gak ketemu majelis sholawat, gak ketemu pengajian, sholawatan sendiri di rumah. Yang ketiga, sodakotun jariyah, sedekah jari. Sedekah jariah itu kemana? Ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke majelis Selama masjidnya dipakai untuk ibadah, selama pesantrennya dipakai untuk ibadah, selama madrasahnya dipakai untuk ibadah, kita yang sedekah dapat kiriman pahala. Jadi walaupun ibadah kita pas-pasan, kalau sering dapat transferan, lama-lama ibadah kita semakin Ingat, umur cuman sekali. Mudah-mudahan kita selamat dunia. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kesuksesan.
Karena sekarang banyak orang bingung sukses itu seperti apa. Padahal di dalam Al-Quran sukses itu sudah dijelaskan. Apa itu sukses? Allah berfirman, "Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan sorga, faqad faza, berarti dia sudah Jadi yang namanya sukses, selamat dari neraka masuk, selamat dari neraka masuk, itu namanya apa? Mudah-mudahan kita sukses, amin ya rabbal. Yang keempat, Allah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Apa itu kehidupan dunia? Allah jelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kenapa kok dunia kesenangan yang menipu? Maaf Bapak Ibu, karena di dunia ini nggak ada orang senang sesenang-senangnya. Percaya nggak? Di dunia ini nggak ada orang Setiap kesenangan di dunia pasti ujungnya capek. Setiap kesenangan di dunia pasti ujungnya, contoh, seneng sate apa enggak? Seneng makan sate? Dikasih sate 100 tusuk suruh makan sendirian, capek apa enggak? Duit seneng apa enggak? Kalau ngitung duit 10 miliar sendirian nggak pakai mesin, capek apa enggak? Ngitungnya pakai mesin, capek apa enggak? Nungguinnya capek, takut dicuri. Jalan-jalan seneng apa enggak? Suruh jalan-jalan terus, nggak usah istirahat, capek apa enggak? Tidur seneng apa enggak? Suruh tidur terus nggak bangun-bangun, capek apa enggak? Berarti dunia ini semuanya kesenangan yang kalau dituruti semakin rugi dunia akhirat. Dan maaf Bapak Ibu, uang, jabatan itu memang benar nikmat dari Allah Subhanahu. Tapi uang dan jabatan itu adalah nikmat yang paling rendah. Uang nikmat dari Allah, jabatan nikmat dari Allah. Tapi uang dan jabatan adalah nikmat paling rendah. Percaya apa enggak? Setuju apa enggak? Kita sering pusing gara-gara uang apa enggak? Enggak. Mudah-mudahan orang kaya semua sini, dompetnya tebal semuanya, jadi miliarder semuanya, ahli sedekah semuanya. Jadi kalau kita sering pusing gara-gara mikirin uang, berarti kita pusing mikirin sesuatu yang paling rendah. Kesehatan di atas uang, di atas jabatan, bener apa enggak? Banyak orang buang uang karena pengen. Sampai diceritakan dalam kitab An-Nawadir, dulu ada seorang raja yang kaya raya, kekuasaannya sangat luas. Suatu ketika sang raja tadi nggak bisa buang air besar sekian lama. Lapar tetap lapar, makan tetap enak, minum tetap enak, tapi buang air nggak bisa, buang air besar. Akhirnya raja tadi perutnya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin tersiksa. Berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Sampai raja tadi mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa mengobati penyakit raja akan diberi 1/4 wilayah kerajaan dan 1/4 harta kekayaan raja. Wah, yang daftar banyak. Yang nggak bisa ngobatin pun ikut daftar, adu nasib. Mungkin kalau sekarang yang bisa ngobatin langsung jadi gubernur, nggak pakai kampanye. Tapi di antara peserta yang daftar itu tadi, tidak ada satupun yang berhasil mengobati penyakitnya sang raja. Sampai datang seorang pemuda yang soleh. Pemuda tadi mengatakan, wahai raja, dengan izin Allah, saya bisa mengobati penyakit raja. Ini pemuda sombong apa enggak? Enggak, karena dia mengatakan dengan izin.
dengan izin Allah wahai raja, saya bisa mengobati penyakitnya raja. Tapi ada syaratnya, kata pemuda tadi. Apa syaratnya, kata raja? Syaratnya wahai raja, saya tidak mau 1/4 wilayah kerajaan. Saya nggak mau 1/4 kekayaan kerajaan. Saya maunya semuanya. Wilayah kerajaan buat saya, hartanya raja semuanya buat saya. Kata raja, kalau semuanya saya nggak mau. Apa kata pemuda tadi? Ya sudah raja, kalau raja nggak mau, saya mau pulang. Dengar pemuda tadi mau pulang, raja mikir juga, jangan pulang dulu. Apa kata raja? Udah saya naikin 1/3. Enggak raja, saya nggak mau ditawar. Semuanya. Kata raja, separuh-separuh, 50-50. Nggak mau raja, saya maunya semuanya. Udah raja, nggak usah pakai nawar-nawar, saya nggak mungkin mau. Kalau memang raja nggak mau semuanya, saya pulang. Akhirnya raja nyerah. Ya sudah, semuanya. Wilayah kerajaan buat kamu, harta kekayaan saya buat kamu. Yang penting saya sembuh. Apa kata pemudanya? Gak segampang itu raja. Apalagi kata rajanya? Semua surat-surat penting kerajaan tumpuk di ruangan ini. Semua kunci penyimpanan kekayaan taruh di sini. Kata rajanya, tapi ngambilnya nanti ya. Kalau saya sembuh, iya. Dikumpulin semua. Setelah terkumpul semua, pemuda tadi mengatakan kepada raja, raja siapkan ruangan yang besar, siapkan tempat penampungan yang banyak. Kalau sekarang ember. Akhirnya disiapkan itu ruangan, disiapkan ember yang banyak. Setelah ruangan siap, embernya siap, pemuda tadi ngomong sama raja, ayo raja masuk ruangan itu bareng sama saya. Raja sama pemuda tadi masuk ke ruangan tadi. Pemuda tersebut ngusap-ngusap perutnya raja sambil baca zikir. Cuman di kitab itu saya ulang lagi ceritanya, nggak ketemu wiridnya yang dibaca sama pemuda itu. Seandainya ketemu, saya mau buka praktek. Tapi saya ulang-ulang nggak ketemu. Ini wiridnya apa? Intinya dibacain zikir. Subhanallah, setelah dibacain zikir nggak lama raja mules, padahal udah lama nggak mules. Kata raja, ini saya mulai mules, tahan dulu sebentar raja, saya mau keluar, kata pemudanya. Pemudanya keluar, raja langsung buang air. Ember pertama penuh, ember kedua penuh, sampai sekian ember penuh. Gak usah dibayangin. Setelah raja puas, lega perutnya, raja keluar dari ruangan itu, ngomong sama pemudanya, wahai pemuda, sekarang kamu raja, saya rakyat. Sekarang harta kekayaan saya buat kamu semuanya. Apa kata pemudanya? Enggak raja, saya enggak mau. Bingung rajanya. Wah, kata raja, pemuda, saya udah enggak punya apa-apa lagi, kamu mau minta apa lagi? Enggak raja, saya enggak mau. Ambil ini semua kekayaan, ambil semua wilayah kekuasaanmu wahai raja. Ternyata raja, kekuasaanmu, harta kekayaanmu sama yang di ember, lebih berharga yang di ember. Bapak bisa, kata raja, buktinya kamu mau tukeran. Di situ raja mikir, iya juga ya. Terus maksudnya gimana? Ambil raja, saya cuma mau ngingetin raja, kekayaanmu, kekuasaanmu itu nikmat dari, tapi kesehatan jauh lebih berharga. Dan ada yang lebih berharga dari kesehatan. Apa itu? Nikmat iman, nikmat Makanya banyakin syukur kepada Allah. Kita sudah dikasih nikmat alhamdulillah. Kita sudah dikasih nikmat alhamdulillah. Kita dikasih alhamdulillah. Walaupun misalkan ada yang dompetnya lagi tipis, nggak usah dipusingin lama-lama. Apalagi sampai difoto, dijadiin status. Karena yang baca status kadang lagi pusing juga. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan terlalu fokus kepada masalah, karena nikmat Allah jauh lebih banyak dari masalah. Nikmat berharga apa enggak? Kekuasaan, harta benda cuma ditukar sama yang
Makanya Bapak Ibu, sampai di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar dijelaskan, ada seorang ulama setiap habis buang air besar keluar dari kamar mandi langsung sujud syukur. Langsung sujud. Ditanya kenapa sujud syukur? Nikmat luar biasa. Kalau nggak bisa gimana? Pernah nggak kita keluar dari kamar mandi syukur dari hati? Alhamdulillah ya Allah masih bisa buang air. 2 tahun yang lalu saya pernah masuk rumah sakit sampai masuk ICU gara-gara nggak bisa buang air. Dan termasuk herbanya dari Haji Awan. Habis puluhan juta cuma karena nggak bisa buang air besar, buang air kecil nggak bisa. Nikmat luar biasa. Setelah itu saya baru merasakan iya ya ternyata nikmat. Makanya banyakin syukur, jangan banyakin berkeluh. Banyakin syukur, jangan banyakin karena dunia ini cuman kesenangan kesenangan yang ujungnya kesenangan kesuksesan yang abadi. Allah jelaskan yaitu selamat dari neraka dan masuk itu adalah yang hidup pasti nanti di akhirat akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu. Makanya mulai sekarang biasakan diri kita untuk ngelakuin hal-hal yang baik agar meninggalnya husnul. Karena manusia meninggal tergantung kebiasaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk taat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang syukur, bukan hati yang mudah berkeluh. Mudah-mudahan Allah jadikan lesan kita lesan yang mudah zikir, bukan lesan untuk menghibah atau berbohong, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ala rahya baihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Tsumma ala rahya alihi wa ashabihi wa